Biasanya eh, kita briefing itu banyak yang kita evaluasi, ya kan? Karena langkah kecil hari ini, esok jadi lompatan besar. Kerja keras nggak pernah ingkar, hasilnya pasti hadir betul. Lelah hanya tamu sebentar, yang datang lalu pergi. Kerja keras jadi tuan rumah, yang menetap membawa rezeki. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya saya mulai langsung assalamualaikum, kali ini dengan sajak. Karena kenapa? Ya, merefleksikan lah. Intinya merefleksikan tim kita saat ini. Saya memberikan target, The Kromo memberikan target, tapi ternyata dia tidak bisa memberikan yang terbaik. Alhasil, saya sebut saja sebagai tentara yang tumbang di medan tempur. Ya, banyak mengira bahwa kerja di dunia kos-kosan itu betul-betul gampang. Seperti contohnya yang mantan rekan kita, itu dia tidak bisa mengikuti ritme yang ingin saya capai. Dia hadir, saya terima dia bekerja di sini. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk membantu saya mencapai goals yang saya inginkan. Goalsnya apa? The Kromo Residence adalah lebih dikenal oleh orang banyak. Tapi nyatanya sebulan terakhir saya dan Adit dan mungkin Mas Pikal lebih banyak kita bertiga yang bergerak daripada dianya. Padahal tuh dia adalah jantung utamanya The Kromo Residence. Seorang admin di dunia seperti ini, dialah jantung utamanya. Percuma ada housekeeping, percuma ada staff laundry, percuma ada staff keuangan, kalau misalnya tidak ada yang menggerakkan. Itu analogi yang menurut saya mungkin tepat ya. Dia itu yang membuat jalan agar kosan ini bisa untuk meraih, salah satunya adalah keuntungan. Semisal kalau misalnya dia tidak bisa, berarti ada yang salah entah dalam diri dia. Saya secara pribadi tidak ada masalah jika dia punya kegiatan di luar selain di Kromo. Asal apa? Kerjaannya di sini benar, selesai, dan tepat. Hanya itu yang saya minta. Di tempat luar, saya banyak mendapat teguran. Bukan cuma omongan, teguran bahkan. Saya ditegur oleh komunitas dikarenakan gaji yang saya berikan ke karyawan dibilangnya terlalu tinggi. Saya nggak tahu kenapa mereka bisa tahu gaji di sini. Apakah mungkin ada yang pernah ketemu dengan mantan-mantan karyawan saya atau gimana? Saya tidak mengerti. Gaji di sini termasuk salah satu yang tinggi. Saya diminta untuk menurunkan kualitas itu, saya tidak mau. Jika saya menurunkan kualitas seperti itu, ya sama aja, saya tidak berharap lebih kepada kalian. Seperti itu. Oh iya, silakan Mbak, monggo silakan. Nah, dari hal yang seperti itu saja, kalian mungkin bisa berpikir, ada sesuatu yang saya kasih, tapi ada sesuatu yang saya inginkan dari kalian. Yaitu apa? Kinerja yang baik, kinerja yang bagus. Kinerja yang sesuai dengan harapan saya. Kinerja yang sesuai dengan apa yang saya inginkan, apa yang The Kromo inginkan, lebih tepatnya. Monggo silakan Mbak.
Jujur, eh, beliau ini dia kalah product knowledge dengan anak housekeeping. Misalnya Mas Pikal, Mas Lukas, Mas Fajar, Mas Burkon. Dia pemegang product knowledge, harusnya pemegang utama product knowledge di The Kromo Residence. Tapi dia kalah dengan Mas Pikal, anak-anak housekeeping yang lain. Kenapa bisa begitu? Entah karena karakteristik, entah itu karena kinerja, entah itu karena dia punya masalah di luar, saya nggak ngerti. Tapi yang pasti dia punya masalah di dalam pekerjaannya. Itu. Ini kali ini saya tidak akan berbicara banyak soal evaluasi kinerja dan lain-lain, karena saya tahu kinerja kalian seperti apa, terutama anak-anak housekeeping, laundry juga seperti apa. Justru yang hari ini seharusnya yang saya bahas malah resign, malah tidak ada. Dia saya ibarat kata ya, saya pecut untuk berubah. Tapi ya mungkin karena memang karakternya seperti itu, dia mudah down atau apa, dia lebih memilih untuk mundur daripada menghambat pekerjaan teman-temannya. Justru saya mengapresiasi siapa? Mas Furkon. Mas Furkon dulu pernah saya marahi setelah saya ini, tapi dia berubah. Dia berubah, kinerjanya menjadi lebih bagus. Saya tanya ke Pikal, ke Mas Lukas, Mas Fajar, gimana Furkon? Gimana ini? Saat ngambil makanan juga ya, gimana Mas Furkon? Gimana kerjanya? Bagus apa enggak? Membaik Pak, ini. Saya apresiasi. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Furkon. Yang berarti sekarang saya bisa putuskan. Di Oktober nanti, uh, semua yang bekerja dengan The Kromo Residence akan mendapatkan bonus. Nah, tepuk tangan dong. Seandainya Mbak Vina masih ada di sini, semua tergantung Mbak Vina. Semua tergantung dia. Nggak bakal berubah. Yang ada kalian nanti malah dongkol ke dia. Karena dia salah satu penyebab bonus tidak turun. Nanti bonus Oktobernya seperti apa? Saya bikin proporsional ya. Proporsional berdasarkan kinerja. Tetap kinerja paling rendah pun akan saya berikan bonus, tapi secara proporsional. Tapi tetap saya akan berikan reward karena itu adalah event The Kromo ulang tahun yang keempat. Jadi semuanya dapat, dan nanti penghuni akan saya siapkan dulu. Saya lagi mikir mau saya kasih apa untuk buat penghuni. Ya, karena kemarin 17-an kita nggak ada event karena satunya dari klaim untuk voucher tidak turun, ya sudah. Akhirnya saya alihkanlah anggarannya untuk bulan Oktober ini. Seperti itu. Nanti semuanya saya kasih reward. Kalau misalnya di bulan September lebih bagus lagi, maka rewardnya juga akan lebih tinggi. Itu. Ya. Yang saya harapkan dari kalian itu sebenarnya itu. Kerja kalian bagus, kinerja kalian baik, bisa saling backup, tapi tidak saling tergantungan. Itu yang saya inginkan dari kalian. Saya di sini sejak 2022 mengelola kosan ini, baru pertama kali inilah. Iya, saya hitungnya masih pertama kali ini melihat saya yang saya mengira pekerjaan admin itu adalah pekerjaan yang gampang, tapi dia kok kayak susah banget beradaptasinya. Entah apa masalahnya, saya tidak mengerti. Padahal dari background pekerjaan dia adalah admin. Dan cukup lama dia bekerja di admin. Apakah karena goal saya yang terlalu tinggi, atau memang dia tidak bisa mengikuti? Nah, itu kalian yang bisa menilai semuanya. Nanti untuk bulan depan
Saya minta kerja kalian lebih bagus lagi. Jangan sampai ada yang miss, jangan sampai ada yang kelewat sesuatu, terutama anak-anak housekeeping, diatur ya. Jam istirahat juga diatur. Eh, Semisal berarti ada perubahan jadwal juga tidak ada karena yang hilang adalah admin, jadi tidak mengganggu. Dan saya ingin mengatakan mungkin di bulan September seperti yang saya sudah omongkan, saya akan lebih jarang ke sini. Jadi saya mohon, saya titipkan ke Pak Petrus untuk dari sisi keamanannya juga, dan ke Adit dan Pikal ya. Untuk secara operasionalnya nanti saya titipkan seperti apa. Nanti semisal saya sedang di Jogja, saya pasti akan datang ke sini. Tapi semisal tidak ya berarti saya sedang ada di luar. Itu. Lalu dari sisi keamanan itu saya tidak ada komplain apapun karena sudah terkendali dengan baik, cuma karena memang kemarin waktu 2 bulan lalu ya, karena ada kejadian satu hal yang membuat ada kegaduhan sedikit, tapi kita bisa atasi bersama. Oke, nanti untuk bulan September saya ingin kalian ini ya lebih rapi lagi dalam menjaga area. Seperti satu hal kecil, AC ini jangan lupa dihidupin jam 7 pagi. Kalian mulai operasional, AC ini selalu dihidupin. Tadi saya masuk, wah panasnya kayak oven lobby ini. Karena apa? AC ternyata tidak hidup. Entah mungkin kalian lupa atau gimana. Karena saya badannya besar, otomatis saya lebih cepat berkeringatnya. Seperti ini saya sedang berdiri, padahal saya di bawah AC, kena hembusan AC terus, saya masih tetap berkeringat. Nah itu. Kemungkinan besar bulan depan ya akan saya ganti juga AC-nya dengan yang lebih tinggi mungkin ya. Masih saya lihat kapasitasnya dari listrik juga, daya listriknya mampu apa tidak. Kalau misalnya tidak mampu, saya turunkan sedikit. Ini karena ini setengah, paling saya naikkan ke 3/4. Gitu. Lalu, terutama untuk saat penggunaan dapur lebih banyak dipakai memasak segala macam, jika sudah selesai, kan ada juga kewajiban penghuni untuk membersihkan. Kalau misalnya ternyata penghuni tersebut lupa, ya udah kita yang membersihkan ya. Jangan sampai terlihat dapur itu kotor. Karena beberapa kali saya lihat ada kesadaran dari penghuni tersebut yang membersihkan. Saya salut dengan penghuni-penghuni sekarang, itu saya sebutnya jiwa kebersamaannya, punya rasa memiliki kebersamaan itu bagus. Walaupun sempat ada yang salah satu tidak mau disalahkan atau gimana ya, lah kita nama juga itu ya kita terima-terima saja, kita yang membersihkan sendiri. Tapi tugas dari anak-anak housekeeping, semisal entah di saat tutupan atau misalnya penggunaan paling sering kan sore ya, sore hari dan siang hari, dapur itu terlihat kotor, tolonglah dibersihkan ulang untuk area itu saja. Kalau yang lainnya kan nanti mengikuti setelah jam rutinitas. Seperti itu. Lalu untuk operasional lainnya nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pikal dan Adit ya. Seperti bagian keuangan, operasional housekeeping, lalu nanti untuk Mbak Via, nanti apa saja yang dibutuhkan langsung berikan ke yang seperti biasa ya, yang di lembarannya itu nanti apa saja nanti saya orderkan. Seperti itu. Cuma kalau misalnya ada kekeliruan dari karena saya belinya online, nanti bisa minta tolong Mas Pikal buat nyari keliling karena yang saya beli itu di plastik 66 itu ternyata ada di Jalan Palagan. Iya, di Jalan Palagan tuh ada, kokonya gede. Yang saya sering beli kantong plastik sampah, kantong plastik laundry, itu dari situ semua ternyata.
Nah, itu nanti kalau misalnya data di online-nya habis, nah nanti bisa cari ke sana ya. Nanti Mbak Via minta bantuan Mas Pikal, oke? Digoda terus ini sama Bang Haji. Jangan dikasih mental. Nah, itu. Jadi banyak dari kita juga ya. Semisal saya kasih tugas, saya kasih ini, jangan sampai bahwa tugas tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Seperti yang sudah terjadi, saya kasih tugas, dikerjakan nanti-nanti saja. Itu saya tidak ingin. Ya, hanya di satu orang tersebut saja. Tapi sekarang sudah tidak ada ya, secara otomatis kerjaan juga di kalian akan lebih karena adminnya udah ada, otomatis nanti akan muncul berita langsung dari saya, Adit atau Pikal. Dan otomatis yang megang admin di setiap pagi saya, dan mungkin akan dibantu oleh Pikal ya pada saat buka komputer. Nanti seperti itu. Yang pasti saya inginkan The Kromo Residence itu krunya tuh solid-solid. Solid-solidnya gimana? Dia itu tidak berjalan sendiri-sendiri. Karena saya melihat seorang ini eh, entah dia tidak mau bertanya kepada rekannya yang paling dekat aja seperti ke Adit, atau memang ada masalah sendiri. Saya kurang paham di situ. Yang jelas saya perhatikan dia itu seperti tidak mau bertanya. Itu yang saya rasakan. Anjir, itu yang saya rasakan. Ya, karena eh, kita itu dalam bekerja ya kalau nggak bertanya, apalagi orang baru ya, kita kan harus menyesuaikan dengan ritme kerja di sini. Seperti housekeeping kan juga sama, Mas Fajar mungkin dulu kan tempat tanya-tanya dulu, ya toh, yang dikira kosan itu kerjanya ya simple, ternyata ya rumit juga jika didalami. Dan Mas Burkon mungkin pada saat pertama kali masuk ke sini kebingungan, ini saya ngapain ya? Tapi lama kelamaan Mas Furkon paham kerja di sini ternyata seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu yang saya inginkan dari kalian. Mbak Via bahkan membuat sistem laundry kita menjadi lebih baik. Tepuk tangan dulu dong Mbak Via. Emang uh, dengan berkembangnya Decorum Residence ya kita bisa juga mengembangkan sistem yang kita punya. Sistem saya sudah seperti ini, Adit masuk, sistemnya diperbagus lagi oleh Adit di sistem keuangan kita. Saat itu housekeeping diperbagus oleh Mas Utur, lalu dipermudah lagi oleh Mas Pikal sekarang. Sistem keamanan kita dari awal sudah baik, dikembangkan juga oleh Om Pedro seperti apa, agar tidak terlacak sistem keamanan kita nanti seperti apa, Om Pedro sampai pikirkan sedemikian rupa. Lalu lapangannya Bang Haji bisa melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi kegaduhan di The Kromo Residence. Itulah kita, ya. The Kromo Residence itu bukan hanya saya, tapi ada Om Petrus, ada Adit, ada Pikal, ada Lukas, Fajar, Mas Purkon, Mbak Via, Bang Aji, dan Mas Untoro. Kita di sini adalah The Kromo Residence yang bersama-sama mengembangkan The Kromo Residence. Silakan silakan Mbak, monggo. Itu adalah kita. Jadi beda ya kali ini saya ngomongnya tidak
masalah kinerja karena yang mau saya evaluasi sudah mundur duluan, sehingga saya tidak ada bahan apa-apa ya saya bahan apa. Iya, makanya kan monggo silakan. Ya itu ininya apa namanya? Surat peringatan saat dia bekerja di sini. Karena sudah terlalu terlalu sering ya, sehingga ya tidak inilah, tidak heran, jangan jangan heran kalau saya memberikan SP. Dan dia satu-satunya karyawan yang saya kasih SP. Selama The Kromo berdiri, dia satu-satunya karyawan yang saya beri SP. Berarti seburuk apa pekerjaan dia sampai saya bisa memberikan dia SP. Selama 4 tahun mau jalan 4 tahun The Kromo berdiri, dia satu-satunya karyawan. Saya pun tidak habis berpikir saya bisa memberikan SP. Karena saya itu hal yang saya sangat hindari. Memberikan surat peringatan ke karyawan adalah hal yang sangat saya hindari. Jika saya masih bisa memberi teguran, ya akan saya tegur aja. Tapi kalau misalnya sudah keterlaluan, rekan-rekannya sudah tidak mau, ya udah. Itu satu-satu cara ya yang harus saya berikan. Saya pun ini jujur aja ya. Saya kira yang saya akan berikan SP itu Mas Furkon, ternyata dia. Jujur ya, tapi Mas Furkon sudah lebih baik kerjanya, kinerja bagus, pertahankan Mas ya. Bulan depan kalau bisa lebih baik. Uh, kamu nggak cuma kamu sih, tapi kita semua di sini dalam bekerja kan pasti punya skala prioritas. Kita bekerjanya untuk siapa sih? Saya mendirikan The Kromo Residence, skala prioritas saya adalah saya bisa menghidupi si diri saya sendiri. Itu. Mas Lukas mungkin membantu orang tuanya, Mas Pikal juga sama. Adit targetnya buat menikah. Iya. Terus uh, Bang Haji bergabung ke sini, mungkin dulu skala prioritasnya ya hanya sebuah keamanan biasa, menjadi ada tujuannya. Itu kita di sini bekerja punya skala prioritas masing-masing. Tapi tujuan kita dalam bekerja satu, memberi kinerja yang baik agar dekolonisasi semakin berkembang, kita semua semakin sejahtera. Itu yang selalu saya pikirkan ke kalian. Saya selalu diingatkan oleh ibu saya, ibu CEO kita itu. Mas, jangan lupa, kalau sudah bekerja setahun, tolong dirubah formasi gajinya. Yang secara otomatis akan lebih tinggi. Tidak seperti waktu itu Adit Pika Lukas. Udah 2 tahun dia bekerja tidak naik-naik gaji rupanya. Dan saya juga tidak ingat. Saya tidak diingatkan juga. Tapi kalian punya hak di situ. Itu yang diberikan juga waktu semasa almarhum Pak Joko hidup. Mungkin Om Petrus sama Bang Haji sering ya untuk mengingatkan saya untuk mencari pendekatan yang lebih baik ke karyawan. Tidak yang seperti dulu. Tapi yang saya inginkan apa? Saya memberikan kalian sakmene, ya otomatis saya ada yang eh, harapan yang saya dapat dari kalian. Itu tujuannya adalah di situ. Kita sama-sama berkembang. Insya Allah tahun depan eh, semua sekarang lagi diurusin oleh arsitek, termasuk juga dengan IMB yang sedang ditangguhkan. Saya sedang urus semua. Lalu juga kita di luar ada banyak program. Nanti saya dengan Pak Petrus yang mengurusi. Nanti bagaimana ke depannya, ya kita The Kromo pun juga tidak mau ya hanya segini-gini saja. Pasti akan maunya lebih berkembang. Seperti itu toh. Oke.
Mungkin untuk saat ini hanya itu yang saya sampaikan. Saya mau masuk dulu, ingin mendengarkan dari Pak Petrus tentang Uh, informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang hadir pada sore ini, kita diharapkan, ya harapan kita semuanya sehat, ya sehat walafiat, seperti sebelum-sebelumnya, sehingga kerja kita semakin hari semakin baik. Apa yang disampaikan oleh owner Mas Rangga bahwa masalah kerja ataupun kinerja itu sangat sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Masing-masing harus tahu tugas dan tanggung jawab apa yang harus kerjakan. Kita punya target, masing-masing punya target. Hari ini saya kerja apa? Apakah kerja hari ini saya sampai target atau tidak? Dan semuanya peduli terhadap kerjaan. Saya berpikir bahwa kerjaan di sini tuh paling enak itu. Mungkin ada yang di sini yang udah kerja di luar berapa kali, dibandingkan coba yang ada di sini. Perlakuannya bagus, semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu semuanya karena kita semuanya. Kita semua adalah satu sistem. Jadi kalau satu sistem satunya itu terganggu, otomatis semuanya terganggu. Semakin hari harapannya semakin baik, semakin bagus. Itu target kita. Kita tidak boleh puas dengan kerjaan kita hari ini. Oh saya kemarin begitu, hari ini besok harus lebih bagus lagi. Itu namanya kerja. Jadi kalau kita mengapresiasi apa yang disampaikan Mas Rangga, itu betul. Tidak pernah terlalu kejam Mas Rangga ini. Saya tahu mulai dari awal itu. Dulu-dulu pertama seperti apa saya tahu. Semakin kesini semakin bijak. Dulu itu saya tahu agak brutal itu. Tapi sekarang apakah itu setelah nikah terus bijak sekali? Dunia yang sudah berubah 180 derajat. Saya amati bukan berarti ini tapi dari dulu. Sekarang udah bagus. Berarti kan kita harus apa? Menghilangkan teguran. Owner tidak boleh terlalu banyak ini hanya datang semua bagus, bagus. Hindari evaluasi-evaluasi yang tidak perlu. Artinya kalau kita udah bekerja bagus kan tidak ada evaluasi, ya kan? Makanya diharapkan masing-masing harus tahu tugas dan tanggung jawabnya. Walaupun di situ ada yang mungkin kelupaan, mungkin diingatkan sama temannya, oke lah nggak apa-apa. Mungkin sana Mas Lukas, kamu begini, kamu terima. Bukan berarti kok saya udah bekerja maksimal, tidak. Kita tidak bisa menilai diri kita ketika kita bisa bekerja. Yang menilai itu orang lain. Jadi melihat, oh ini kok kurang bagus. Oh berarti saya salahnya di mana nih? Kamu harus terima, diperbaiki. Itu semata-mata hanya kita membuat dekromo ini jadi bagus. Kalau dari bagus kan dari kita-kita semuanya. Bukan dari orang luar, tapi kita-kita yang membuat jadi bagus. Makanya tanggung jawab terhadap pekerjaan diberikan itu maksimal. Hilangkan teguran sekecil apapun. Ya. Istilahnya nol. Ya. Nol teguran, itu lebih bagus. Kuasai tugas dan kerjaannya. Kemudian satu hal yang paling mendasar bahwa apa yang kita dikerjakan tidak usah kita minta penilaian orang lain. Kita bisa menilai diri kita sendiri apakah kerjaan itu aku udah lakukan dengan baik atau belum. Kok rasanya kurang terus saya. Kurang itu hanya untuk biar jadi lebih bagus. Kita harus merasa kurang. Dengan harapan kurang itu aku harus kerja menjadikan saya lebih bagus dalam kerja saya hari ini dan seterusnya. Tugas sebagai skipping, apakah sebagai admin, termasuk kita sama. Jadi hindari evaluasi-evaluasi tentang kinerja. Kita hanya harapannya, saya udah bekerja bagus berarti dinilai bagus, sudah selesai gitu kan. Kemudian tanggung jawab kita terhadap lingkungan itu juga maksimal. Kita peduli terhadap apa yang ada di dalam, kemudian ada yang ada di luar. Artinya melihat sesuatu yang janggal, saya langsung saya perbaiki. Jangan menunggu dulu disuruh ataupun diperintah baru kamu kerjakan. Inisiatif. Yang inisiatif itu hal yang jelek yang di situ dilihat kurang pantas, ya diselesaikan. Itu namanya kepedulian. Tingkatkan kepedulian semaksimal mungkin untuk wilayah Dekromo. Penghuni juga nyaman. Siapapun yang melihat sini nyaman.
Kalau perlu nanti orang-orang banyak nanti belajar tentang bagaimana manajemen kita. Siapa yang ada dalam? Ya kita semuanya. Kita menjadi contoh untuk yang lainnya. Menjadi contoh. Artinya kita perbaiki kinerja kita dengan bagus, berikan yang terbaik untuk The Kromo. Hindari evaluasi, kemudian hindari teguran. Itu saja. Hindari teguran itu berarti kamu harus bekerja dengan bagus, itu saja. Saling ini membantu, bukan berarti tugasku nanti saya berharap untuk dibantu sama orang lain, tidak. Kerjakan dulu maksimal. Hal yang paling kecil, saya kalau kesini kan kadang saya masuk ke kamar kamar mandi, saya melihat saja dari kamar mandi saya kotor enggak nih. Kalau kotor berarti kamu kurang maksimal kerja itu. Dari hal yang paling kecil. Seperti tadi ada penyampaian Mas Rangga tentang dapur. Dapur itu kan muka kita itu. Siapapun melihat dapur, coba masuk ke restoran-restoran. Yang pertama itu lihat dapurnya dulu. Kalau dapurnya udah rapi, bagus, bersih, itu berarti soal makanan, penyajian segala macam itu otomatis bagus. Nah kita pertama di dunia yang ada sekitar kita di lingkungan ada. Dia masuk dari luar bagus, apalagi masuk ke dalam nyaman, naik lagi ke atas rapi bagus. Nah itu berarti kamu kerjamu udah benar. Ya. Mungkin itu saja. Kemudian mungkin bulan depan Mas Rangga mungkin sering tidak ada di sini, sering mungkin keluar kota bolak-balik. Bukan berarti kita tidak diawasi terus kita sesuka hati kita, tidak. Justru kalau tidak ada itu kita yang mengantisipasi. Kita harus bekerja dengan bagus, aku harus melaksanakan tugas dengan baik. Itu. Jangan kita punya prinsip seperti kalau di dunia kerja di luar pabrik itu antara mandor dengan itu. Mandor itu ada baru dia bisa bekerja maksimal. Ketika mandor itu tidak ada pengawasan, suka-suka tidak. Justru kalau tidak ada, kita harus mewaspadai, aku harus lebih bagus. Jadi mungkin yang ada di sini nanti, saya juga sering ke sini, mungkin yang lebih sini, Mas Pikal, Mas Adit, semuanya kita tanggung jawab ya. Kita buat yang lebih bagus. Furkon, Mas Lukas, Fajar, Mbak, siapa namanya tadi? Ah, gini ya Mbak Nini. Dia senyum tapi kerjaannya bagus. Ya kan? Kerja tetapi diam, tidak usah langsung selesaikan, langsung tuntas. Nah itu yang benar itu. Tanpa aku dilihat dulu baru kerja bagus, tidak. Di dalam tetapi dia kerjakan dengan sempurna bagus tanpa ada koreksi, itu yang benar. Kita berharap semuanya yang lain juga begitu, tanpa ada koreksi. Hari ini aku melaksanakan tugas dengan baik, itu saja. Kan menjadikan The Kromo ini semakin hari semakin bertambah bagus. Jangan kita puas dengan apa yang ada sekarang. Hari ini saya puas, besok tingkatkan lagi, besok tingkatkan lagi. Evaluasi semacam ini bukan berarti kinerja kamu jelek atau kita jelek, tetapi kita untuk meningkatkan kinerja yang lebih bagus lagi. Hal yang paling kecil, diingatkan. Artinya kan semakin hari semakin bertambah bagus, semakin bertambah baik. Otomatis semuanya bisa berjalan, target sampai. Itu aja, tuntutan target kerja sampai, otomatis mendukung semua yang ada di Kromo. Mungkin itu saja Mas Rangga. Terima kasih. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rangga, Pak Petrus, Mas Adit udah dikasih waktunya untuk briefing hari ini. Mungkin saya ada 5 poin untuk saya sendiri, untuk teman-teman, sama untuk semuanya sih Pak. Yang pertama, terima kasih kekompakan tim HK, dan mungkin ke depan akan ada tambahan pekerjaan dikarenakan admin lagi kosong. Jadi sementara saya backup pagi hari sampai Mas Adit datang, dan saat saya libur bisa dibantu tim HK untuk buka komputer admin untuk bantu balas-balas pesan, atau sekiranya cuman untuk pesanan penghuni aja, kalau semisal mau pesan makan, minum, atau pembersihan kamar aja. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, untuk pencatatan bed cover nanti biar saya catat untuk kamar berapa agar, dan untuk HK mungkin diinfo aja untuk bed cover kamar 10 biar nanti bisa dipisah sama Mbak Via. Dan mungkin untuk pencatatan
bed cover Mbak Via, saya ya Mbak. Oke, dan nggak kayak kemarin. Untuk yang ketiga, untuk kebersihan area. Untuk kebersihan area mingguan sudah terjadwal dan berjalan ya Pak Rangga. Jadi untuk area-area tertentu, misal mart, cafe itu udah terjadwal per mingguan udah berjalan selama 1 bulan ini, dan mungkin udah untuk minggu depan mungkin masih bisa dilanjutin lagi, nggak ada perubahan. Untuk kebersihan lorong baik, walaupun masih ada penghuni yang masih buang sisa kotoran kamar masih ditaruh di depan lorong. Jadi untuk area lorong itu udah bagus Pak. Cuman kadang-kadang kita kan pagi pembersihan sama ngepel. Nah setelah kami pembersihan sama ngepel itu langsung ada yang keluar. Nah jadi kita missnya di situ. Jadi kalau misal ada kotoran kok ini nggak dianu ya miss pas ketinggalan. Terus untuk selanjutnya untuk kamar kosong udah berjalan pengecekannya tiap hari. Jadi setiap hari yang kamar kosong udah pengecekan terus untuk parfum. Terus mungkin kalau semisal ada debu bisa dilap-lap sama teman-teman HK. Nah, untuk yang keempat itu untuk uang titipan Mas Adit, mohon maaf untuk bulan ini tidak tak tulis tanggalnya ya Mas. Tanggalnya sama mungkin tanggalnya waktu gitu. Dan mungkin mulai 1 September akan tak catat lagi dan tanggalnya. Mungkin untuk tanggalnya biar biar enak pencatatannya pengeluarannya Mas Adit. Untuk jadi biar Mas Adit nggak bingung ini tanggal berapa gitu. Soalnya kan itu tak catatnya cuman beli ini berapa, beli ini berapa, beli ini berapa gitu. Mungkin itu nanti saya sendiri untuk nambahin tanggalnya. Gratis kok dari Pikal katanya. Bisa ditagih barang gak sih? Nah, untuk selanjutnya yang kelima, untuk tim HK tingkatkan lagi kekompakannya, kebersamaannya, dan kebersihannya. Dan kedepannya dan kesopanannya terhadap penghuni. Dan untuk Mas Furkon tingkatkan lagi kerjasamanya dan kerjanya ya Mas. Oh, mungkin untuk bulan ini ada kemajuan untuk dirimu, dari teman-teman juga udah ngomong ya lumayan lah udah naik-naik, nggak kayak yang kemarin-kemarin, udah mulai ada kenaikan. Dan sekian dan terima kasih atas waktu dan tempat untuk briefing hari ini. Semangat dan sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini saya akan membahas tentang keseluruhan operasional ya, mulai dari keuangan. Itu petty cash-nya aman, karena nanti paling akan mulai habis karena ada general cleaning ya seperti biasa. Terus juga untuk occupancy rate itu kita 04 ya, dikarenakan ya admin kita begitu. Kan seharusnya memang tanggung jawab dia untuk soal kekosongan kamar itu, seharusnya ada setiap agenda pagi itu seharusnya dia melakukan follow up ke orang-orang yang pernah melakukan menanyakan soal the from resident. Mungkin kan sempat ditanya itu, mohon maaf kamarnya penuh. Nah, itu besoknya seharusnya admin melakukan follow up. Karena orangnya udah resign, udah mungkin setelah diberi SP sadar diri ya mungkin ya, terus melakukan resign. Karena memang saya lihat orangnya ya tidak kompeten, karena secara yang paling simpel aja, rumus Excel aja dia tidak menahu. Kayak begitu. Jadi apalagi yang lain-lain gitu kan. Terus karena orangnya resign dia ada, ya udah yang saya serang Mas Pikal ya. Jadi untuk housekeeping saya lihat, saya perhatikan juga
kerjanya meningkat karena mungkin ada supervisor ya yang menghandle itu semua. Jadi setiap pagi jadi ada target kinerjanya yang dilakukan harus apa aja. Jadi udah mulai tertata lah untuk housekeeping sendiri. Juga mungkin untuk tadi udah dibahas Pikal juga nanti ada tambahan kerjaan. Jadi setiap pagi kalian buka WA admin, cukup balesin aja yang dari penghuni. Kecuali ini kalau ada yang mau survei juga, Mas saya udah di depan mau survei, ya udah itu balas, nggak dibalas juga. Nah, terkait dengan survei juga untuk Mas Pikal catatannya nanti ditambah ya. Jadi nanti untuk penanganan orang-orang yang mau survei itu lebih apa ya, di banyak basa-basinya, lebih ramah. Jadi ditanya kerjaannya apa misalkan, terus keperluannya berapa bulan, terus nanti memang menginapnya sama siapa. Pokoknya basa-basinya itu diperbanyak sehingga nanti ada poin keakraban sendiri terhadap calon konsumen atau penghuni. Nah, karena orang survei itu kan dia tidak cuma melihat kamar di Dekromo saja. Dia pasti membanding-bandingkan dengan kos lain. Nah, jadi saya minta ada poin khusus buat melayani orang yang sedang survei. Jadi biar dia merasa, oh ternyata kos di sini malah lebih ini kok, pelayanannya nggak yang jutek, terus nggak yang apa ya. Karena sekalinya orang dilayani dengan orang yang jutek itu dia nggak mau sebagus apapun fasilitasnya, mau sebagus apapun tempatnya, kalau karyawannya sendiri ngerasa jutek terus apa ya, nggak diajak ngobrol, nggak yang apa ya, dilayani lah istilahnya, itu dia akan memilih tempat lain. Itu jadi poin khusus untuk orang-orang yang sedang survei, karena saya lihat memang Mbak Vina kemarin kan untuk melayani orang yang survei kan kikuk gitu loh Pak. Jadi istilahnya apa ya, terlalu kaku untuk melayani calon penghuni seperti itu. Bukan cuma aku, tapi dia tidak bisa yang tadi aku bilang tidak ada basa-basi juga. Lalu misalnya produk knowledge dengan apa yang punya developer itu juga tidak dijelaskan dengan, tapi harus dibantu nanti tetap cepat, kemudian ada yang lain apa tanya itu mas ini mana padahal dia sudah diberitahu di awal, sudah diberitahu itu produknya apa saja, yaitu harus kalian pahami. Nah, karena aslinya sudah tidak ada ya, berarti ya kayak gitu. Jadi kalau ada keakraban di situ, jadi calon penghuni itu merasa tertarik sendiri, ya, walaupun di tempat lain mungkin pandangannya dia lebih bagus, cuman di sini kan kita menjunjung pelayanan ya. Jadi seperti itu. Tapi tetap digarisbawahi dan dibatasi, jangan terlalu akrab ya Kal. Nanti terbawa suasana. Nah, itu aja sih mungkin dari saya. Untuk selebihnya operasional yang lain aman terkendali. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, aman Kal. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat Mas Pikal yang udah sejauh ini jadi merubah kinerja kita gitu. Yang sebelumnya kita sulit sekali memanajemen waktu, memanajemen pekerjaan, kita jadi lebih tersusun, lebih rapi gitu. Dan semua berjalan dengan lancar. Dan Mas Pikal juga selalu terbuka sama masukan-masukan kita, sama apa yang kita butuhkan, yang kita mau, Mas Pikal selalu terbuka. Jadi untuk kedepannya semoga kita lebih kompak lagi, bisa lebih baik lagi, dan berkembang terus untuk Dekromo. Amin. Udah itu aja.
Oh, di bawah. Yang buat promonya mana ini? Vertikal. Oh, ini vertikal toh ini. Itu yang paling cantik, yang paling cantik. Atau mungkin ada yang ingin disampaikan lah, satu atau dua poin di promo itu lebih bagus lagi harus apa? Rano, Mas Bukan, Mas Bukan ya. Baru bulan pertama ya? Bulan pertama banting mesinnya. Sahabat air, Makanan. Apa ngomong aja Mas, gak apa-apa. itu aja. Karena yang jelas satu, Wajar gitu. tidak mempengaruhi kinerja gaji kalian ya. Tapi kalian ngomong seperti ini, itu yang jelas itu. Karena saya di sini ingin tahu masukan dari kalian itu seperti apa. Ya. Pertama dari yang garda terdepannya ini, sleeping, kipas. Mana sih? Muncul ke farming. Mas Furkon, mana Mas? Maksudnya selama bekerja di sini, waduh, tetap berat kerjanya. Gimana Mas? Awalnya. Apakah, waduh kok gini ya, bosnya, saya dibanting meja, ayo bisa. Yang pertama kaget, Oke. kan belum pernah bekerja, kaget aja. Terus, yang Mas Furkon harapkan dari Promo Residen itu ke depannya seperti apa Mas? Berkembang lebih maju. Oke, amin. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau yang lain kan ibarat kata udah para senior semua nih. Nah, Mas Furkon itu apa ya? Selama bekerja di sini itu yang saya tanyakan paling besar betah atau enggak? Betah, Betah. Walaupun udah saya marahi dulu di awal seperti apa itu betah. betah. Betahnya apa Mas? Ini saya kulik ini kan. Saya kulik ini. Tipikal loh. Wajib bukan. Ya udah nyaman aja. Udah nyaman. Iya. Udah nyaman. Uji Emang nyali. yang Pertama tuh uji nyali. uji nyali. Biar tambah sih. Oke. Ya, yang pasti ya. Yang pasti saya pun juga terima kasih ya ke Mas Furkon. Maksudnya saya pecut ya seperti itu karena saya lihat waktu Mas Furkon awal ke sini sebenarnya itu memang Mas Furkon ada kesalahan sering telat lah segala macam dan mungkin panik ya dulu gitu ya, belum tahu sistem kerjanya seperti apa, sistem ini seperti apa. Saya pecut tapi ya inilah namanya mental yang saya cari, mental kehidupan yang sebenarnya itu ya seperti Mas Furkon ini dimarahi oleh atasannya, bahkan brutal ya, ekstrim ya. Setelah berapa lama saya sampai banting meja seperti itu, akhirnya Mas Furkon pun ya pelan-pelan berubah dia kinerjanya. Saya sampai tegaskan ke Mas Pikal, bonus semuanya ada di tangan Mas Furkon dan waktu itu Mbak Vina. Mas Furkon memang baik, Mbak Vinanya melete. Mbak Vinanya keluar, ya udah saya putuskan karena Mas Furkon kerjanya membaik, bonus akhirnya turun. Tepuk tangan dulu dong. Kalau Mas Furkon nggak membaik ya nggak turun itu bonusnya. Nanti di bulan Saya di sini harapannya yang penting saya sudah bisa bekerja di sini sudah senang sekali karena banyak banget dulu pernah cari lowongan kemana aja tapi tidak pernah bisa masuk karena kekurangan pendengaran. Terutama saya bisa kenal bos saya di sini sangat benar-benar bersyukur banget tidak memandang kekurangan. Yang terpenting adalah kemampuan saya. Saya sangat senang di sini karena karena bos saya di sini benar-benar bisa memandang saya juga benar-benar saya bisa kerja cepat, bisa kerja dengan benar-benar tanggung jawab
jawab sudah saya bisa membuktikan bahwa bos saya benar-benar orang yang profesional dan tidak memandang fisik orang lain, tapi dengan suatu kerja keras yang baik. Terima kasih. Yang jelas saya terima kasih ke kalian ya semuanya, karena kerja kalian selama bulan Agustus ini ada peningkatan secara keseluruhan overall, walaupun sempat dinodai oleh kinerja dari admin ya tidak apa-apa. Yang jelas secara keseluruhan, tapi yang ada catatan-catatan yang saya berikan, yang Om Petrus sempat kasih tahu juga, dan mungkin Bang Haji sering omongkan, Adit juga sering omongkan, tolong diperhatikan. Saya minta bulan depan lebih bagus lagi kinerja kalian, karena jujur, ya seperti bulan ini sebenarnya, anak-anak housekeeping ini hampir tidak ada evaluasi dari saya. Itu yang saya inginkan dari kalian. Karena capek tiap bulan evaluasi terus kan. Lebih enak kayak gini kan. Kita semua ngobrol santai, ingin ke depannya kayak apa sih. Nah kan lebih enak kayak gitu. Tapi tetap profesionalitas harus dijaga. Oke. Kalian memerlukan sesuatu, ngomong lah, tinggal ngomong di grup. Butuh mesin pengering nanti tak belikan. Saya pikir-pikir dulu tapi. Oke. Nah, nanti seperti apa ke depannya, ya kita sama-sama berdoain aja. Karena demand kita cukup tinggi untuk kamar suite ya. Apakah saya akan mengikuti omongannya Ibu, jebolin semua kamar sini jadi kamar suite ya? Kayaknya enggak sih. Oke, kalau tidak ada lagi, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Oke, saya tutup evaluasi kali ini. Terima kasih dan tetap GGMU. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita foto bareng dulu.